Malam hari ini kalian akan belajar tentang sebuah framework PHP, yaitu Codeigniter versi 4. Nah, jadi kira-kira untuk 1 tahun ini kemungkinan kalian akan pakai framework ini, yaitu. Nah, mungkin teman-teman harap diperhatikan mentor malam hari ini Kak Raga sama Kak Gito. Oke, Kak Raga sama Kak Gito ada gak ini? Kalau Gito, Kak Raga. Raga ada gak? Hadir sebentar. Oke. Boleh langsung diambil alih gak? Oke, semangat ya. Sudah tampil belum ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ini minta maaf dulu karena nggak bisa on cam, karena kalau on cam sambil share screen kadang patah-patah. Malam ini Kakak sama Kak Gito akan menjelaskan mengenai salah satu framework dari PHP, yakni Codeigniter. Lebih tepatnya Codeigniter 4. Pada kesempatan malam ini, pada materi ini juga sebenarnya materinya banyak, jadi nggak mungkin kalau dihabiskan semua malam ini. Jadi malam ini akan membahas beberapa dulu. Di antaranya ada intro mengenai framework itu sendiri, terus ada instalasi, dan ada pengenalan environment-nya. Oke, yang pertama, Codeigniter itu aplikasi development framework atau toolkit yang biasa digunakan untuk membuat sebuah website menggunakan bahasa PHP. Jadi Codeigniter ini framework-nya dari PHP. Jadi kalau misalkan dari CSS itu kan ada Bootstrap, sedangkan kalau untuk PHP framework-nya salah satunya ada Codeigniter. Sebenarnya banyak framework dari PHP ini, tapi kita akan lebih fokus ke Codeigniter atau Codeigniter, lebih tepatnya Codeigniter 4. Tujuannya apa sih kita menggunakan Codeigniter ini, yakni untuk mempercepat proses pembuatan atau mempercepat pekerjaan kita.
karena di connector ini sudah banyak library-nya, dan kita tinggal mengaplikasikannya saja. Jadi tidak seperti PHP yang kemarin kita benar-benar membuat sennya. Maaf Kak, Dia perangkat lunak yang di dalamnya menjadi fungsi-fungsi umum dapat digunakan. Halo? izin suaranya putus-putus Kak. Tes. Masih putus-putus nggak? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Lancar. Tadi sampai mana ya? Pas putus-putusnya. Oke, jadi kakak ulang aja. Untuk software framework ini tujuannya untuk mempermudah pekerjaan kita, karena di dalamnya dia sudah menyediakan standar dan aturan untuk pembuatan perangkat atau pengembangan website yang akan kita buat. Terus selanjutnya, apa sih alasan kita menggunakan CodeIgniter? Karena dia size-nya bisa dibilang tidak terlalu besar. Kemudian performance-nya juga lumayan baik. Dan yang terpenting, CodeIgniter ini dia sangat sangat cocok lah, istilahnya digunakan untuk kita sebagai pemula. Kemudian dokumentasinya jelas. Dan yang terpenting dalam CodeIgniter ini dia menggunakan pattern MVC. Apa sih MVC itu? Sebentar. Oke, CodeIgniter 4 itu menggunakan pattern MVC. Untuk selanjutnya MVC akan dijelaskan oleh Kak Gito. Oke, tes. Kedengaran suara? Kedengaran, Kak. Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang pattern MVC. MVC atau Model View Controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Kalau mau jelasnya, kalau view itu yang kalian buat untuk PHP itu kan, soalnya dia adalah bagian yang menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Jadinya itu mirip dengan HTML, CSS, JavaScript, itu semua masuk ke view. Terus ada model dan controller. Model adalah bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Nah, kalau database tadi yang minggu lalu kan pelajari kan, database. Nah, itu nanti masuk ke model dan controller. Kalau controller ini adalah bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Jadi dia penghubung antara model dan view. Jadinya secara simpelnya tuh, kalau view itu yang HTML, CSS, JavaScript, yang model itu database-nya. Kalau controller itu yang penghubung view dan model. Oke, itu saja yang bisa kakak jelaskan. Oke, selanjutnya ada requirement atau hal-hal apa aja sih yang dibutuhkan dalam hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan framework CodeIgniter itu sendiri. Yang pertama ada Exam, Visual Code, Composer, dan Git-Bash. Sebelumnya di sini
sudah pada install Exam semua kan ya? Udah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, karena Exam ini merupakan apa ya? Dia tuh software yang penting banget untuk menunjang kegiatan kita untuk membuat mengembangkan website menggunakan kode Igniter 4. Dan dalam penginstalan kemarin kira-kira ada nggak ya dari kalian yang misalkan banyak masalah dalam untuk menginstal Exam ini? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Lanjut untuk Visual Studio Code. Kira-kira untuk kode editornya kalian masih pakai Sublime Text atau sudah beralih ke Visual Studio Code? Sudah beralih, Kak. Sudah Visual Studio Code, Kak. Udah ganti. Oke. Untuk Composer dan Git Base bagaimana? Belum, Kak. Belum. Belum. Belum, Kak. Belum enggak? Belum, Kak. Belum. Halo, halo, halo. Sebentar ya, izin dulu karena di sini lagi azan. Terus oke, kita lanjut lagi. Untuk Composer dan Git Base-nya, kakak coba untuk kasih tahu untuk cara installnya bagaimana. Karena Composer sendiri nanti kita butuhkan untuk menginstal CI4-nya itu sendiri. Jadi kita penginstalan CI4-nya melalui Composer.
Iya. Oke, Cok. Sudah masuk share screen-nya? Sudah Kak. Oke, selanjutnya. Tadi kan kalau untuk XAMPP dan VS Code sudah kalian install. Selanjutnya yang perlu kalian install ada Composer. Mungkin kalian bisa masuk ke web Composernya itu sendiri, getcomposer.org. Sudah bisa? Sudah Kak. Oke, kalau sudah kalian langsung masuk aja ke bagian download. Sudah? Nanti akan tampil seperti ini. Kalau untuk pengguna Windows, dia langsung klik di bagian sini. Download and run composer setup.x. Jadi setelah kalian klik ini, otomatis filenya akan terdownload. Oke, itu tadi untuk komposer. Untuk selanjutnya adalah Git base. Kalian bisa masuk ke websitenya git-scm.com. Sudah? Sudah Kak. Jadi di sini ada yang download for Windows. Jadi di sini dia otomatis menyesuaikan kalau sesuai dengan yang kalian pakai. Kalau menggunakan Windows, langsung klik aja download for Windows. Nah, setelah diklik tadi, nanti dia bakal otomatis terdownload sendiri untuk Git-nya di sini. Bisa kalian tunggu saja sampai selesai. Oke, kalau misalkan nanti Composer dan Git-nya sudah selesai, selanjutnya kalian akan menginstal
si E4-nya itu sendiri melalui komposer yang akan dijelaskan oleh Kak Gito. Oke, layarnya udah nampak ya? Udah Kak. Oke, di sini kakak akan memperlihatkan cara menginstal CI. Kalau misalnya tadi udah terinstall Git Bash dengan komposernya, kalian masuk ke file sum. Kalau file sum kalian, biasanya file sum itu di local disk C. Kita buka file sum, terus ke htdocs. Nah, terus kalau misalnya kalian tadi sudah install Git Bash, kalau kalian klik kanan, dia nanti ada pilihan Git Bash here. Oke. Nah, kalian klik. Nah, nanti dia buka yang kayak command prompt kayak gini. Oke. Terus kita ke dokumentasi kode igniter. Nah, buka dari awal ya. Kita buka dia. Nanti kode igniter documentation. Terus itu kita pilih paling atas yang online UG. Nah, terus di sini ada installation kan? Terus kita pilih yang composer installation. Nah, ini ada composer create project coordinator 4 app starter, kita copy. Terus tuh, nah tinggal kita pastekan aja. Terus tuh yang paling ujung yang project root ini nama filenya. Jadinya kalian misalnya buat nama filenya hello kan. Tinggal kita enter, seharusnya bisa jalan. Nah, jadinya kode igniternya lagi dikerjakan. Kita tunggu. Oke, kalau misalnya sudah kembali lagi ke tulisan seperti ini, berarti installnya sudah berhasil. Oke, bagaimana kita tahu? Di sini sudah ada file hello yang baru kita install. Tengok tanggal jam 7 ya. Berarti installnya sudah berhasil. Ya, terima kasih. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, apa? Nama situs tadi untuk ngekopi ke Untuk apa, Kak? ngecopy tadi composer installation tadi ya. Ah, komposer. Oke, Kak. Nah, kakak kirim di chat. Makasih, Kak.
Halo, Raga. Dari instalasi tadi, Composer, Git base sama CI4-nya ada kendala nggak di kalian? Karena untuk selanjutnya penjelasannya bakal udah masuk ke CI4-nya. Jadi kalian harus benar-benar udah install gitu loh CI4-nya. Kalau nggak install nanti takutnya kalian bingung juga. Masih download Kak. Oh ya Kak, bisa ulangin pas masuki itu enggak Kak? Masuki file apa tuh? Di file apa? File apa? Bisa dapat di filenya sum tadi. Ini Oh, file sum ya. iya. Bukan file sum Kak. Maksudnya apa ya? Bisa jalan kayak itu gimana Kak? Oh, bisa jalan tadi. Heeh, Tadi Composer dengan Git base-nya udah diinstal belum? udah. Tadi kan udah kakak jelasin. Bentar, kakak share screen lagi coba ya. Tadi kan udah kalau kalian di sini kan, tadi udah kesam. Terus tuh ada namanya htdocs di sini kan. Tinggal klik kanan aja. Terus tuh tinggal git base. Udah. Masuk dia. Terus tuh Maaf, kalau Kak. ya, Boleh minta tolong diulangi lagi nggak, Kak? Gimana cara installnya? Soalnya tadi sempat nggak lihat, Kak. install Yang apa, coordinator apa yang mana? yang pertama tadi, Kak, Git Git oh, git base. Iya, Git base, Kak. Ini nah. Misalnya download git base kan. Nah, itu kan tulis saja di Google download git base. Ya, tekan aja yang paling atas kan. Terus tinggal download for Windows. Kalau misalnya laptopnya Windows ya Windows. Kalau misalnya yang ini tak download. Dah. Tunggu bentar. Nah, itu kan udah kan? Tinggal ya open aja. Open. Terus, nah, tinggal ya kayak install biasa, next. Terus tuh ada yang mau dicek ini. Nah, ini yang git base here dengan git puy here ini harus dicontreng ya dua-dua. Biar nanti bisa ada tombol klik kanan yang tadi. Tinggal next. Next. Nah, ini tidak usah. Nggak usah. Oh ya, ini kenapa kakak nggak bisa install lagi? Gara-gara kakak udah install ya. Jadi kalian tinggal tekan install aja nanti. Jalan, selesai. Oke. Mau nanya Ada Kak, lagi? Ya, silakan. tadi tuh ada tulisan your rookie pas di apa nih? Ming ya? Ming. Bing. Yang mana? Besarnya Kak, salah. Ada tulisan your requirement could not be resolved to uninstall set of packages. Yang komposer ya? Iya, pasti Komposer di download. exam tadi Kak. Pasti download, udah Kak, udah di create.
Tapi bawahnya ada merah kayak tulisan merah kayak itu. Ah, apa merahnya? Your requirement could not be resolved. Your apa? Your requirement. Share screen deh, share screen. Share screen aja deh. Iya, kalau share screen aja deh, biar bisa lebih deh. Soalnya kalau dengar kayak itu kurang tahu. Oke, Kak. Yang ini, Kak. Ini. Oke. Ini soalnya juga kami kemarin-kemarin juga banyak yang masalah di sini. Oke, Kakak tunjukin. Oke, Kak. Oke. Di sini kalian buka SAM kalian ya. Bagi yang ada error itu ya, kalian buka SAM. Terus ini ada config ini. Kalian tekan. Terus kalian ke PHP ini. PHP.ini. Bukan PHP ini ya, PHP.ini. Kalian tekan. Terus kalian cari INTL ini ya. INTL. Hey. INTL. Nah, kalau misalnya yang bagian error itu masih ada titik koma di sini. Nah, masih kayak ini kalian. Bagi yang error-error. Jadi kalian hapus saja. Terus kalian save. Nah, seharusnya kalau misalnya udah dibuat kayak ini, seharusnya errornya udah hilang. Coba aja Gimana, lihat dulu. Tadi Keluar nggak? kalian buka SAM kalian ini nah SAM. Terus ke config PHP ini. Dah. Terus kalian cari mana ini? Find ini INTL. INTL. Kalian cari tuh nah. Ada kan di barisan extension nih. Kalau yang kalian itu mungkin masih ada titik koma. Nah, dihapus titik komanya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi nih yang masih kayak susah. Misalnya. Izin bertanya, Kak. Oke. Nah, kalau udah di file htdoc tadi, udah di git back here itu kan buka web di kode igniter. Nah, itu yang di copy tadi yang mana, Kak? Yang di copy yang tadi Itu yang bagian mana, Kak? bagian ini ada installation setup in the folder above your project root ini. Composer, create project. Nah. Terus project root yang di paling ujung ini nama file ya. Bisa kalian ubah. Terserah sesuai hati kalian. Gitu, coba share screen dulu coba. Aku pikir udah share screen. Maaf. Belum. Maaf ya. Oke. Nah, ini. Ini tadi kan ada yang the folder above your project root. Ini nah, yang ini aja kalian. Sebenarnya sih yang ini juga nggak apa-apa. Yang ini perbedaannya cuman ya 10 MB, 5 MB-an lah. Jadi mendingan pakai versi yang full aja. Nggak ada perbedaan juga. Jadinya project root ini namanya ya. Jadinya bisa kalian ubah. Nama filenya kalian apa? Makasih, Kak. Oke. Sip. Gitu sama Raga aku izinin nambahin boleh nggak? Boleh. Lanjut. Bentar ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung, nah jadi kemarin kita belajar PHP nih, Nah, jadi kode igniter ini kayak apa? Suatu udah ada aplikasi kayak gitu, udah ada aplikasi yang ngebantu kita biar lebih cepat lagi nih pakai bahasa pemrograman PHP kemarin. Oke, sampai sini nangkep ya. Oke, jadi intinya mempermudah kita untuk membuat website memakai bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi kalian yang download tadi itu ada Git, itu namanya Git sama Composer. Nah, sebenarnya fungsi dari
Composer dan Git tadi itu untuk mendownload aplikasi CodeIgniter tadi. Nah, jadi sebenarnya ada dua cara untuk kalian download aplikasi tadi. Bisa nggak kalian itu bisa nggak download Composer sama Gitbash? Yang cara kedua yang dijelasin sama Kak Raga dan Kak Gita tadi. Oke, nah kalau kalian intinya tuh kalian tuh mau tadi tuh download ini nih, download suatu folder gitu, suatu folder CodeIgniter yang akan ditaruh di htdocs ya gitu. Nah, bisa kalian langsung ke website CodeIgniter, kalian buka. Nah, ini bisa langsung download manual gitu. Ketika sudah di-download, nanti ini kan udah kalian ekstrak ya. Nah, ini kan ini namanya framework CodeIgniter tadi. Kalau kalian tadi yang diajarin ke Dito namanya itu Hello, jadi tinggal diganti nama aja Hello kayak gitu. Nah, jadi ini suatu aplikasi CodeIgniter kayak gitu. Nah, jadi tinggal dibuka di komputer kalian cari folder di mana kalian ketika download SAM itu. Kalau kakak di local disk itu ada SAM. Nah, nanti tinggal kalian pindahin aja ke sini gitu. Ini Hello ya. Oke. Nah, kalian jalanin ya, kalian jalanin SAM-nya. Kalian buka nanti localhost. Salah ya, kita masukin tadi hello-nya tadi ke htdocs ya, htdocs. Nah, jadi di sini di file SAM htdocs ini, jadi untuk website yang memakai bahasa pemrograman PHP. Nah, tadi kita udah masukin yang hello ini. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, jadi ketika kalian klik localhost ini, maksudnya dia mengakses folder yang ini nih, yang local disk tadi, ini ke SAM, terus ke htdocs. Nah, jadi dia localhost itu mengakses htdocs ini nih. Jadi kumpulannya ada di sini semua aplikasi kalian. Nah, jadi langsung akses folder ini aja, folder yang kita buat tadi, yang kita download tadi, si Hello. Nah, kita tulis di sini Hello gitu. Nanti klik aja di public kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini berarti kalian udah berhasil download CodeIgniter kayak gitu. Pokoknya sampein dulu kalian udah bisa install CodeIgniter. Ada cara lagi yang kayak gitu tadi, dia pakai Gitbash here. Nah, sama caranya. Jadi ini nih Gitbash ini nih. Kalau bawaan dari komputer kalian itu ada yang namanya command prompt. Nah, kenapa kita nggak pakai command prompt? Nah, ada fitur-fitur yang nggak bisa dilakukan oleh command prompt bawaan komputer kita. Jadi kita butuh suatu aplikasi yang mempermudahkan kita untuk mengakses
folder kayak gitu, biar sekalian komposernya juga kayak gitu, jadi membantu kayak gitu. Nah jadi pertama kita arahin dulu nih ke folder sam kita tadi. Nah, ini kan sama kayak kita tadi ya, folder sam kita tadi. Nah, nanti ketika udah masuk nih, berarti udah masuk, nah baru kita install coordinatornya, kita install di dalam yang ini tadi nih, kita install di sini tadi, begitu sama aja. Nih lihat dokumentasi aja kalau lupa. Jika di instalasi ya. Nih, kalau kakak sering pakai yang ini nih. Kalau pakai yang ini nggak apa-apa, sama aja, sama aja. Jadi komposer, project, coordinator 4, Upstarter. Nah, nama foldernya apa? Gitu. Kalau kita tadi kan hello nih. Mana hello? Ini hello tadi ya. Nah, kalau kita mau bikin kode igniter yang kedua nih, misalnya hello 1, begitu. Nah, kita pakai node ini, kakak ikutin yang ini ya, ikutin yang ini. Jadi komposer, create project, kode igniter, terus di sini nama folder kita apa, dan tambahin node. Nanti ketika udah kita enter, nanti dia otomatis download sendiri nih. Yang awalnya nggak ada tadi, sekarang udah ada Hello 1. Nah jadi intinya ada dua cara. Jadi kalian mau downloadnya melalui Composer atau melalui Git dan Composer, atau melalui manual kayak gitu, download manual yang kayak tadi di sini. Ini langsung download, terus di ekstrak, terus ditaruh kayak gitu. Jadi intinya kalian itu naruh mendownload aplikasi Coordinator yang membantu kalian akan membuat website kayak gitu. Kira-kira paham ya? Paham ya? Enggak. Paham, Kak? Oke. Ada pertanyaan nggak? Udah ada ya? Ngerti kalau ya? Insya Allah, Kak. Oke, oke. Raga gitu. Gimana? Udah ya kalian? Raga? Kak, izin nanya boleh? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tadi kan udah nyoba tuh sama yang kayak Husin kan jadinya tadi. Nah, terus udah hapus tuh titik komanya. Tapi jadinya beda, Kak. Ada tulisannya tuh jadi ini, invalid argument exception. Ini boleh jawab gak, Kak? Tadi tuh emang kayak gitu juga, Kak. Cuman bedain aja nama filenya. Dari misalnya project apa kayak gitu. Namanya dibedain. Oke. Terima kasih.
Oke, nggak ada lagi ya yang mau nanya? Ya, kalau nggak ada lagi, ya udah. Nanti kalian belajar, nanti mentornya nanti ngasih link coordinator ya. Nanti kalian pelajarin. Jadi coordinator ini yang terakhir kali kalian belajar. Nah, jadi ini modal kalian untuk 1 tahun di semester 1 dan semester 2. Nah, jadi mungkin bisa dipelajari seminggu-seminggu. Nanti di eh, nanti dikasih lah link untuk kalian belajar coordinator. Oke, kalau nggak ada yang lagi yang mau nanya, kita tutup aja ya pertemuan malam ini. Terima kasih Kak Raga, Kak Dito, dan mentor-mentor yang udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman 2021 udah hadir dan udah mengikuti pertemuan pada malam hari ini. Kakak tutup pertemuan malam hari ini. Semangat belajarnya. Kalau ada pertanyaan, nanya aja ke grup biar sama-sama saling bantu, saling belajar juga gitu. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak warahmatullahi Kak. Izin Lim. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Kak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam Banyak, Kak. Terima kasih banyak Kak. Selalu. Terima kasih banyak. Dadah. Kak. Bikin lift Pak. Izin live Kak. Izin live, Kak.